Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang ekonomi mata pelajaran kelas 10 di sekolah menengah atas mengenai bank dan industri keuangan non-bank. Pertama, pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus dan pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Bank juga memberikan berbagai layanan keuangan lainnya seperti penyimpanan uang, transfer dana, dan pemberian kredit. Fungsi bank, adapun yang pertama penghimpun dana atau funding, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, sebagai penyalur dana atau lending, untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Yang ketiga, pelayanan jasa keuangan atau servis, yaitu untuk menyediakan layanan keuangan seperti transfer, pembayaran, investasi, dan valuta asing. Dan yang terakhir, keempat, untuk stabilitas ekonomi, untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Jenis bank. Jenis bank yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral adalah bank yang bertugas mengatur dan mengawasi sistem perbankan suatu negara. Contohnya, Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank umum, yaitu bank yang memberikan layanan keuangan secara luas kepada masyarakat seperti simpanan dan kredit. Contohnya Bank Mandiri, BCA, BRI. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disebut BPR, yaitu bank yang lebih fokus pada layanan kredit bagi masyarakat kecil dan UMKM, tetapi tidak menyediakan layanan giro atau valuta asing. Keempat, jenis bank lainnya adalah bank syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti larangan riba dan sistem bagi hasil. Yang kelima, bank asing, yaitu cabang dari bank luar negeri yang beroperasi di suatu negara, seperti HSBC dan Citibank. Keenam adalah bank digital, yaitu bank yang beroperasi sepenuhnya secara online tanpa kantor fisik, seperti Jago atau Cbank. Berdasarkan fungsinya, jenis bank ada bank sentral, bank yang bertugas mengatur kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan negara seperti Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum, bank yang melayani masyarakat luas dalam bentuk layanan simpanan, pinjaman, dan jasa keuangan lainnya. Ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, bank yang fokus pada pemberian kredit kepada masyarakat di daerah-daerah tertentu dengan cakupan yang lebih terbatas. Berdasarkan kepemilikan bank, 1. Bank milik pemerintah, yaitu bank yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh negara, seperti Bank Negara Indonesia atau BNI atau Bank Mandiri. Yang kedua, bank milik swasta, yaitu bank yang dimiliki oleh pihak swasta baik individu maupun perusahaan. 3. Bank asing, bank yang dimiliki oleh perusahaan asing dan beroperasi di negara lain seperti Citibank atau HSBC. Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank dibagi menjadi bank konvensional, bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip umum dalam sistem perbankan seperti sistem bunga untuk simpanan dan pinjaman. Yang kedua, bank syariah, bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam yang melarang bunga dan menggunakan sistem bagi hasil atau akad-akad lain yang sesuai dengan hukum Islam. Kita lanjutkan mengenai industri keuangan non-bank atau biasa disebut IKNB. Pengertian dari industri keuangan non-bank yaitu sektor keuangan yang meliputi lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di luar sistem perbankan konvensional. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan, tetapi tidak memiliki fungsi utama menerima simpanan, giro, deposito, dan menyalurkannya sebagai kredit seperti bank umum. Tujuan IKNB yaitu untuk memberikan bantuan serta mendorong perkembangan pasar modal untuk membentuk permodalan perusahaan yang memiliki ekonomi rendah. Fungsi IKNB, pertama, mencukupi kebutuhan keuangan masyarakat. IKNB mengisi celah yang tidak terpenuhi oleh bank konvensional, menawarkan produk dan layanan yang lebih spesifik dan terkadang lebih terjangkau bagi segmen pasar tertentu. Kedua, meningkatkan inklusi keuangan. Dengan jangkauan dan produk yang beragam, IKNB membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi mereka yang belum terlayani oleh bank. Ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan menyediakan pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, IKNB berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi UMKM dan sektor-sektor yang membutuhkan pendanaan spesifik. Keempat,
menciptakan diversifikasi produk dan layanan keuangan. IKNB menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang inovatif dan bervariasi, memberikan pilihan lebih banyak bagi konsumen. Bentuk dan peran industri keuangan non-bank atau IKNB. Pertama, ada asuransi. Bentuknya perusahaan yang menyediakan perlindungan terhadap risiko seperti asuransi jiwa, kesehatan, atau properti. Perannya melindungi individu dan perusahaan dari kerugian finansial akibat risiko yang tidak terduga. Kedua, bentuk dan peran dana pensiun. Bentuknya lembaga yang mengelola dana pensiun untuk menyediakan manfaat bagi peserta setelah pensiun. Perannya menjamin keamanan finansial jangka panjang bagi pekerja setelah mereka pensiun. Ketiga, lembaga pembiayaan. Bentuk, lembaga yang memberikan pembiayaan atau kredit seperti leasing, factoring, atau kredit konsumen. Perannya, memfasilitasi akses ke modal bagi individu dan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau investasi. Keempat, lembaga jasa keuangan khusus. Bentuk, lembaga yang memberikan layanan keuangan khusus seperti modal ventura atau lembaga penjaminan. Peran, mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM, serta inovasi bisnis melalui pembiayaan dan dukungan. 5. Lembaga keuangan mikro. Bentuk, lembaga yang menyediakan layanan keuangan kepada usaha mikro dan individu yang tidak terjangkau bank. Peran, memberikan akses keuangan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat mikro dan mengurangi kemiskinan. Adapun jenis-jenis IKNB, ada asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap risiko finansial baik jiwa maupun kerugian lainnya. Dana pensiun, lembaga yang mengelola dana untuk menyediakan manfaat pensiun bagi peserta setelah pensiun. Lembaga pembiayaan, menyediakan pembiayaan atau kredit kepada individu atau perusahaan seperti leasing dan factoring. Lembaga jasa keuangan khusus, yaitu lembaga yang memberikan layanan keuangan spesifik seperti modal ventura dan asuransi jiwa. Ada lembaga keuangan mikro, yaitu memberikan akses keuangan kepada usaha mikro dan individu yang tidak terjangkau bank konvensional melalui pinjaman kecil. Ada teknologi finansial atau fintech, yaitu penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.